Hey ho Pop Gang. Lydia dan Nira itu siapa, Mas? Dari obrolan pagi emak-emak di Kang Sayur sampai jadi bercandaan di tongkrongan bocah FF, serial layangan putus yang tayang di WeTV dan iFlix sejak tanggal 26 November kemarin sukses mencuri perhatian banyak warganet dalam waktu singkat. Hingga konten ini dibuat, total jumlah pengikut akun resmi serial ini di Instagram udah nyampe puluhan ribu orang. Sedangkan di Twitter, total cuitan yang gunain judul series ini sebagai tagar adalah belasan ribu tweet. Ya wajar aja sih kalau series ini sampai serame itu di berbagai platform. Aku sendiri punya sejumlah alasan, entah sebagai penonton maupun kreator. Dan udah kerangkum bareng beberapa fakta menarik yang mungkin bakal berguna, terutama buat kamu-kamu yang belum nonton. So, buat yang penasaran, silakan simak video kali ini sampai kelar ya. Untuk alasan, seenggaknya aku berhasil nemuin dua yang paling kuat buat kita sebut sebagai penyebab dari viralnya serial ini. Yang pertama, secara garis besar, itu karena plot ceritanya yang relatable banget buat banyak orang. Soal cerita dari karakter Kinan, seorang istri yang selalu ngerasa dirinya kayak layangan dalam hubungan pernikahan. Sedangkan Aris suaminya adalah anak kecil yang mainin layangan itu. Lu nggak ngerti jadi gue kayak gimana, Tak? Nggak ngerti loh. Harusnya dengan penjelasan kayak gini, maksud dari seriesnya udah kebaca soal perselingkuhan. Cuman, metode penceritaannya lebih next level lah ketimbang sinetron kebanyakan. Karena kamu nggak akan nemu komedi seperti Hello Kitty direbus atau adegan lebay lain khas sinetron Indonesia. Mungkin karena durasinya pendek kali ya, cuma 30 menit. Dan jumlah episodenya cuma 10. Makanya kalau tiap nonton satu episode, ceritanya tuh kerasa padat banget. Dan ini bikin nuansa jadi makin intens. Meski kalau di total pakai pembagian normal, jumlah episode serial ini sebenarnya nyampe 20-an. Karena tiap episode dibagi jadi 2 part. Makanya durasinya cuma 30-an menit. Tapi nggak apa-apa, karena dengan modelan kayak gitu, nggak ada durasi yang bakal terbuang. Terus bikin plot hole di sana-sini. Jadi sekuensinya terasa lebih masuk akal. Ya emang, ini tipikal drakor banget. Cuman modelan begitu malah lebih bagus daripada bikin sinetron sampai ribuan episode, lantas makin jauh malah makin keluar jalur. Ayo, ini udah keputusan terbaik sih yang diambil sama MD Entertainment. Artinya mulai ada usaha buat tingkatin kualitas tontonan. Apalagi jadwal rilis untuk tiap episodenya bakal tayang secara mingguan dari 26 November kemarin sampai 22 Januari 2022 mendatang. Jadi kita sebagai penonton ada waktu buat napas sebelum lanjut ke episode berikutnya. Dan praktis ada banyak ruang dalam sepekan yang bisa digunain. Entah itu buat berteori ataupun narik pelajaran dari cerita layangan putus ini dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin alasan lain kenapa serial ini cukup laris. Cara nonton kayak gitu kan milenial banget. Dan emang secara statistik banyak emak-emak zaman sekarang yang masuk dalam golongan usia itu. Makanya gak usah heran kalau serial ini bisa tetap laris meski dirilis di platform streaming. Toh ini model tontonan macam ini emang udah jadi konsumsi emak-emak perkotaan, bahkan yang bukan milenial. Alasannya ya, selain karena pilihan lebih beragam, nonton di platform kayak gini jauh lebih aman. Karena bisa dikontrol untuk gak jadi tontonan bareng anak. Apalagi rate usia layangan putus ini emang 17 tahun ke atas. Cuman di luar semua aspek teknis tadi, secara sinematik, akting dari para pemain serial ini emang juara. Bayangin aja, udah 2 karakter utamanya, Kinan, diperanin sama Putri Marino, sedangkan peran suaminya, Aris, diisi sama Reza Rahardian. Ya wajar lah kalau penonton gampang emosi. Di satu sisi, Putri Marino layak dapat penghargaan buat aktingnya sebagai istri yang curiga dengan perselingkuhan suami. Investigasinya tuh jago lah pokoknya. Sedangkan di sisi lain, Reza Rahardian yang meranin Aris, gimana yang ngomongnya? Kamu tahu kan kalau ada guyonan yang bilang, di Indonesia cuma ada 2 jenis aktor, Reza Rahardian dan bukan Reza Rahardian. Dan gak usah aku jelasin, gimana suksesnya Doski berakting jadi suami yang selingkuh. Itu cuma seujung kuku lah ketimbang perannya sebagai Habibie dan Benyamin di film terdahulu. Walaupun di luar mereka berdua.
Aku malah salfok sih sama Anya Geraldine yang jadi Lydia pelakornya. Gimana ya? Cewek satu ini emang jago acting ternyata. Pantesan sebelum main di Layangan Putus, Doski juga dapat slot karakter yang sama waktu di film Selesai bareng Gading Martin. Aku sih salah satu penonton yang gedek lihat kelakuan Anya sebagai pelakor di Layangan Putus. Cuman setelah baca artikel di Okezone ini, ternyata yang emosi bukan cuma kita para penonton. Aktris yang meranin Lydia sendiri rupanya jauh lebih sebel. Bahkan ya, seperti dilansir dari artikel di Parapuan, Mbak Anya ini ampe dibikin parno keluar rumah loh, gegara saking suksesnya akting Doski. Para penonton yang terlanjur benci sama karakter Lydia malah ngamuk di akun Instagramnya Mbak Anya. Duh, emosi boleh ya Pop Gengs, tapi tahu tempat juga lah. Anya Geraldine itu kerja loh, dan ini acting doang, bukan beneran. Tapi mau gimana ya, jangankan Mbak Anya, penonton juga ampe ada yang parno sih. Kayak cerita yang diliput sama suara.com ini, tentang para istri yang bawaannya curiga mulu sama tiap gerak-gerak suaminya setelah nonton serial Layangan Putus. Kalau ini salahnya Reza Rahardian sih, bukan Mbak Anya lagi. Cuman emang meski cerita ini disebut mirip banget sama TWOTM alias The World of the Marriage dari Korea sana, yang sebenarnya drama adaptasi juga dari serial Dr. Foster. 이댁 따님이요. 내 남편이랑 바람 펴서 임신했다고요. Layangan Putus ini aslinya sih dari kisah nyata yang ditulis sama dokter hewan pemilik Luna Pet House bernama Eka Nurprastiawati, atau lebih sering disebut Echa Prastia. Makanya dalam sinetron bisa investigasi kayak gitu ya, dokter gitu loh. Nah, beberapa dari kamu mungkin udah pernah baca cerita asli Layangan Putus yang novelnya udah terbit lebih dulu. Nah, tapi sebenarnya lebih jauh lagi, cerita ini udah pernah viral di Facebook pas tahun 2019 dan ditulis sama Mbak Echa dengan nama alias Momi ASF, yang mana sampai sekarang masih doi gunain sebagai nama pena. Sayangnya postingan itu udah dihapus karena kayaknya waktu itu jadi masalah yang jadi lumayan besar. Cuman ada netizen yang ternyata udah nyalin duluan. Makanya postingan aslinya masih bisa kita temuin di beberapa platform kayak Instagram. Tapi alasan netizen bilang kalau serial ini mirip sama drakor yang kita sebutin, itu mungkin gak sepenuhnya salah. Beberapa elemen emang ada yang mirip, dan sepertinya emang dijadiin referensi, kayak adegan pesta di episode awal. Let's go. Do you like somai? Boleh. Ya. Selain itu, untuk kepentingan komersil, banyak hal dari versi serial emang udah berubah jauh dari versi aslinya. Kayak Kinan yang di film gak pakai hijab, ampe nama Arif yang diubah jadi Aris.